Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki permasalahan kebencanaan yang cukup kompleks. Sepanjang tahun 2022, BPBD DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.411 kejadian bencana, mulai dari kebakaran, pohon tumbang, dan banjir. Selain bencana tersebut, Jakarta juga memiliki ancaman lainnya seperti cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, maupun ancaman bencana non-alam dan sosial. BPBD DKI Jakarta berperan dalam menanggulangi bencana yang ada di Jakarta sesuai dengan amanah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kebakaran permukiman dan hunian menjadi bencana yang paling sering terjadi sepanjang tahun 2022 dengan estimasi kerugian mencapai 215 miliar rupiah, di mana konsleting listrik menjadi penyebab utamanya. Kejadian kebakaran tertinggi tercatat pada bulan April sebanyak 74 kejadian dan pada bulan Agustus sebanyak 71 kejadian. Banjir pun menjadi bencana yang cukup sering terjadi di Jakarta. Secara letak geografis, Jakarta menjadi daerah pertemuan 13 aliran sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Ditambah Jakarta memiliki potensi curah hujan tinggi karena masih berada dalam kondisi La Nina, dan juga memiliki ancaman terhadap potensi rob yang berada di pesisir utara Jakarta dan Kepulauan Seribu. Kondisi ini memosisikan wilayah Jakarta sebagai daerah yang memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir. Selain ancaman banjir, kondisi cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang sering menyebabkan terjadinya pohon tumbang. Tercatat terjadi sebanyak 378 kejadian pohon tumbang selama tahun 2022 yang menimpa sejumlah fasilitas publik hingga bangunan. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di sekitar kali atau sungai juga menjadi penyebab dari kejadian tanah longsor. Tercatat terjadi sebanyak 14 kejadian tanah longsor sepanjang tahun 2022 yang tersebar di berbagai lokasi di Jakarta. Berbagai upaya penanggulangan bencana telah dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta, mulai dari prabencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Berikut adalah rekam jejak BPBD DKI Jakarta sepanjang tahun 2022. Sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan simulasi penanganan bencana. Dalam tahap prabencana, BPBD DKI Jakarta telah melakukan kegiatan yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana dengan dibekali oleh materi pertolongan penanganan pada luka, bantuan hidup dasar, teknik berlindung, dan evakuasi mandiri, serta sosialisasi layanan kedaruratan 112. Kegiatannya meliputi teknik kesiapsiagaan dan simulasi evakuasi gempa bumi, banjir, dan kebakaran, sosialisasi, pendampingan, dan simulasi sekolah madrasah aman bencana, pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap aparatur, relawan, serta potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana, pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan rumah ibadah tangguh bencana. Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Rakorda PB diadakan pada tanggal 18 sampai 20 Juli 2022 dengan tema Kolaborasi Menuju Jakarta sebagai Kota Global Tangguh Bencana. Kegiatan ini memiliki peran penting untuk kesiapsiagaan, antisipasi, mitigasi bencana yang terukur, terintegrasi, dan terencana dengan baik. Apel Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Hidrometeorologi. Apel ini merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemenko PMK,
BNPB, dan berbagai lembaga pegiat kebencanaan lainnya sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional menghadapi bencana hidrometeorologi. Apel kolaborasi Operasi Cegah Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Operasi meliputi pemeriksaan opal, pemeriksaan jaringan kabel udara hingga pemutusan aliran listrik ilegal, pemeriksaan instalasi listrik dalam rumah, pemeriksaan regulator dan selang kompor gas, pemeriksaan alat cegah kebakaran, serta penentuan titik untuk perbaikan instalasi listrik bagi masyarakat kurang mampu. Penyerahan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Penyerahan kendaraan dinas operasional berupa sepeda motor dan mobil pick-up serbaguna kepada petugas penanggulangan bencana di 5 wilayah kota administrasi di DKI Jakarta dilakukan sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan bencana. Diskusi publik kajian risiko bencana. Kegiatan diskusi publik kajian risiko bencana daerah menjadi acuan utama Jakarta dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, yang di dalamnya mengakomodir berbagai masukan pada penetapan potensi ancaman bencana, definisi pada jenis bencana, dan metodologi perhitungan. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2022. Hari Kesiapsiagaan Bencana diperingati tanggal 26 April 2022 dengan tema Keluarga Pilar Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana. BNPB dan BPBD DKI melaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi serta latihan evakuasi mandiri guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Pendataan Sumber Daya Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta. BPBD DKI Jakarta melakukan pendataan kepada seluruh elemen pentahelix untuk menginventarisir peralatan pendukung penanggulangan bencana. Hal-hal yang didata seperti mulai dari jumlah perahu, tenda pengungsi, APAR, hidran, ambulans, hingga tenaga medis yang dimiliki. BPBD DKI juga melakukan kerjasama dalam penanganan bencana di Jakarta seperti kunjungan ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kunjungan ke kantor Badan Pusat Statistik, kunjungan ke kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kunjungan ke kantor Kereta Api Indonesia. Ruang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kebencanaan. Ruang KIE Kebencanaan ini merupakan pusat literasi kebencanaan pertama yang menggunakan teknologi VR. Terdapat ruang P3K, simulasi pemadam kebakaran, simulasi banjir, simulasi asap kebakaran, dan ruang healing. Ruangan ini diresmikan pada tanggal 29 Desember 2022 dan dapat dikunjungi oleh semua masyarakat. Penyampaian peringatan dini bencana. Sistem peringatan dini bencana merupakan bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, aparat, dan akademisi dengan fungsi untuk memberitahukan dan merespons dengan cepat ancaman bencana serta mencegah dampak dari bencana. Dalam tahapan saat bencana, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta meliputi pembagian masker gratis kepada masyarakat. Kepala BNPB beserta jajaran berkolaborasi dengan Kalak BPBD DKI beserta jajaran membagikan masker gratis kepada masyarakat. Monitoring Satgas Penanganan COVID-19. Petugas berjaga di berbagai titik untuk memantau penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik dan aman. Petugas juga mengimbau kepada para pengunjung untuk tetap menggunakan masker guna mencegah penularan COVID-19. Pendistribusian bantuan logistik. BPBD DKI Jakarta melakukan pendistribusian logistik untuk penanganan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Penyiapan lokasi isolasi terkendali COVID-19. BPBD DKI Jakarta melakukan pendirian tenda untuk isolasi terkendali.
Layanan Jakarta Siaga 112 sebagai pengaduan masyarakat yang melayani penanganan COVID-19 dan vaksinasi. Jakarta Siaga 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat di DKI Jakarta yang melayani berbagai keadaan darurat. Dalam beberapa peristiwa, BPBD DKI bersama tim SAR gabungan sempat menemukan dan mengevakuasi korban tenggelam dan tertimbun, dengan total korban sebanyak 34 korban selama tahun 2022. Kaji cepat bencana oleh tim reaksi cepat. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memahami situasi kedaruratan termasuk kebutuhan prioritas, risiko, dan kapasitas masyarakat terdampak. Pendistribusian bantuan logistik dan pendirian tenda pengungsi. Pemantauan kondisi bencana oleh tim reaksi cepat. Pemantauan kondisi genangan di 5 wilayah kota provinsi DKI Jakarta. Pemantauan kondisi pohon tumbang di 5 wilayah kota provinsi DKI Jakarta. Pemberian layanan dukungan psikososial. LDP diberikan untuk mengembalikan kesehatan mental atau psikologis bagi penyintas di wilayah yang terdampak bencana. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain melakukan permainan, bernyanyi, mendongeng, serta memberikan boneka, mainan, buku gambar, dan makanan ringan. Juga memberikan relaksasi bagi dewasa, kelompok rentan, dan lanjut usia. Kerja bakti gabungan pasca bencana. Asesmen penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai besar kerusakan, jumlah kerugian, lokasi pengungsian, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para penyintas. Peningkatan kapasitas pengkajian kebutuhan pasca bencana. Peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi masyarakat terdampak bencana. BPBD DKI Jakarta menjadi role model dalam penanggulangan bencana bagi daerah lain di Indonesia maupun negara lain di dunia. Kunjungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan BPBD Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan DPRD dan BPBD Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan DPRD Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kunjungan Ditpolairut Baharkam Polri. Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru Riau. Kunjungan mahasiswa Universitas Islam 45. Kunjungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kunjungan BMKG Maritim Stasiun Tanjung Priok. Kunjungan Homeschooling Alam Depok. Kunjungan BPBD Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan peserta Jambore Pramuka Nasional 11 tahun 2022. Kunjungan mantan Duta Besar Korea Selatan.
Kunjungan mahasiswa Maastricht University Netherlands. Kunjungan Embassy of the Islamic Republic of Iran. Kunjungan BMKG dan SUS Export Team dari Meteo France International. Kunjungan Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia. Sepanjang tahun 2022, BPBD DKI berhasil mendapatkan penghargaan, yakni penghargaan sebagai BPBD Provinsi Terbaik atas peran aktif dalam mewujudkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Penghargaan juara terbaik 3 Lomba Yel-Yel kategori BPBD tingkat provinsi oleh BNPB. Gempa bumi di Kabupaten Pandeglang, Banten pada bulan Januari tahun 2022. Petugas gabungan yang diberangkatkan untuk penanganan bencana gempa di Kabupaten Pandeglang sebanyak 75 personel yang berasal dari BPBD, Diskul Karmat, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfotik, serta Basnas Basis DKI Jakarta. Gempa bumi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat pada bulan Maret tahun 2022. Satgas Kolaborasi Kemanusiaan DKI Jakarta meninjau sekaligus mendistribusikan bantuan hingga memberikan layanan kesehatan. Gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada bulan November tahun 2022. Satgas Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta melakukan pencarian dan evakuasi korban tertimbun dan berhasil menemukan 14 jenazah, bekerja sama dengan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BNPB, TNI, dan Polri, serta relawan. BPBD DKI Jakarta senantiasa hadir untuk melayani warga Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota tangguh bencana.